Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan hari ini memang seru banget. Keseruan apa yang bisa aku dapatkan di sepanjang hari ini? Keseruan apa? Hari ini banyak yang seru, ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, diskusi malam, sementara diskusi masih berlangsung di belakang sana. Tapi saya harus segera mengisi di sini supaya nanti nggak terlalu malam. Dan ternyata sudah malam ya, setengah 10. Sharing hari ini ke hari ke-65 dan topiknya tentang keselarasan, masih tentang keselarasan dan persisnya tentang mencintai hal-hal sederhana atau menemukan cinta dalam hal-hal yang sederhana keseharian yang kita jumpai. Apa kesalahan yang kita jumpai? Apa misalnya, bangun pagi, habis bangun pagi, nyiapin air panas buat air minum, juga air panas untuk mandi pagi, nyapu, ngepel, aktivitas-aktivitas harian. Nyapu, ngepel, nyapu halaman, nyuci piring yang semalam selesai, dikerjain anak-anak, kemudian sisanya malam-malam yang ada makan. Hal sederhana. Beresin mesin cuci yang sudah kotor dan minta dirapikan. Sesuatu yang sederhana dan menjalankan itu semua menemukan kebahagiaan tersendiri. Merasakan kasih sayang, merasakan cinta yang lahir dan hadir dalam wujud yang sederhana tadi. 5 hal yang saya syukuri hari ini adalah: 1, saya mensyukuri bisa merapikan, membersihkan dapur untuk istri saya. Saya bersyukur hari ini bisa membersihkan mesin cuci. Saya bersyukur hari ini bisa mengikuti Zoom dan mendapatkan insight yang banyak melalui Zoom tersebut. Zoom ada 2 hari ini dan saya di Zoom yang kedua saya bersyukur bisa berkontribusi, memberikan gagasan-gagasan dan pembelajaran. Kemudian ada Zoom yang lain, tapi ini akan saya berikan ucapan syukur saya untuk perjumpaan hari ini dengan sanak saudara dan ngobrol bersama Papi. 5 hal, cukup 5 hal hari ini. Karena lanjutannya nanti bisa panjang. Salah satunya melanjutkan panenan mangga yang belum terselesaikan dan berbagi-bagi ke lingkungan teman-teman, bawain saudara-saudara dipanggil ke sini untuk ya bawa sedikit demi sedikit dibagi. Dan itu yang menjadi juga tema hari ini, diskusi hari ini bersama saudara-saudara tentang keajaiban yang kita rasakan, kita temui, kami temukan dalam masa-masa ini, masa-masa yang seperti sekarang ini. Kita semua memiliki kecenderungan untuk memastikan bahwa kehidupan kami itu bisa terselenggara dengan baik. Memastikan kecukupan pangan gitu. Maka apa yang dilakukan? Ya bikin dengan keasikan tersendiri, bikin sayur-sayuran. Dan itu ternyata memberikan berkat juga untuk sesuatu yang lain. Itu yang kita bahas kemarin. Dan keajaibannya adalah ketika justru dalam segala keterbatasan kita ingin mendekap sendiri,
Tapi ternyata kita justru didorong untuk berbagi. Dan berbagi adalah bentuk keajaiban, mukjizat di masa sekarang. Bahwa semua orang itu masih memiliki hati untuk sesama, peduli, perhatian gitu. Dan berbagi. Mengingatkan pengalaman kita pada 2000 tahun yang lalu, bagaimana seseorang 5.000-an orang berada di satu tempat, kemudian masing-masing hanya sibuk dengan keluarganya masing-masing. Lalu ketika dibagi-bagi, ketakutan makanannya tidak cukup, malah justru ternyata setelah dikumpulkan ada begitu banyak makanan yang bisa tersisa. Oleh karena kita memberikan ruang berbagi kepada orang lain. Dan mujizat itu masih terjadi di zaman sekarang ini. Berbagi, saling memberi, dan rasanya kita juga menemukan banyak pemberian dari kiri kanan, dari tetangga-tetangga. Itu sesuatu yang menarik sekali, bahwa kemurahan hati itu ada dan masih ada dan terus akan ada. Kasih itu akan ada, kemarin ada, sekarang ada, dan akan terus ada. Dan kita pasti akan menemukan itu. Pasti akan menemukan itu dalam bentuknya yang beragam. Bentuknya yang beragam. Dan itu selalu ada di sana. Maka topik keselarasan bagian 18 ini ingin menegaskan bahwa cinta itu bisa kita temukan dalam kesederhanaan kehidupan keseharian yang kita rasakan. Kesederhanaan kehidupan yang kita rasakan. Hal-hal yang kita nikmati di sepanjang hari. Mungkin hal yang biasa, minum air putih, minum kopi, pahit, menjadikan kenikmatan tersendiri. Bercanda dengan anak-anak, menyiapkan hal-hal yang akan besok dilakukan. Dan seluruh kehidupan perjalanan kita ini bisa menjadi sebuah meditasi yang nyata, yang kita lakukan melalui jalan kehidupan yang kita jalani. Apa sebutannya? Meditasi, kontemplasi, atau apapun itu. Ada satu dinamika yang diberikan, saya akan bacakan saja ya, apa ya sih yang dituliskan oleh seseorang yang menjalani proses bersyukur. Dan teman-teman, saya menuliskan, saya membuat fanpage grup bersyukur, kemudian judulnya adalah at dunia keajaiban Nah, saya di fanpage ini, saya pasang di banner ya. Nah, bersyukur senantiasa IG, Paulus Triwahyudi, @dunia keajaiban bersyukur. Di situ saya tuliskan, dan sekarang udah ada 30 orang yang masuk di dalam grup. 30 orang. Dan kalau teman-teman mau masuk ke sana, silahkan. Dan nanti kayaknya semua orang akan boleh diizinkan masuk. Kemarin saya ngasih polling apakah private atau public. Disarankan untuk public aja, sehingga siapapun boleh masuk dan bisa memberikan dan berbagi di sana. Dan saya setuju itu. Karena tujuan dari awalnya bersyukur akan memang dibagikan kepada siapapun teman-teman yang berkehendak untuk melakukannya. Bahkan nanti di dunia keajaiban bersyukur, saya sedang merancang kelas live selama 21 hari, mungkin jam 3-an gitu. Jam 3 atau sekitar jam 3-an sore, untuk membuat kelas jurnal bersyukur atau kursus bersyukur live. Jadi teman-teman bisa mengikuti selama 21 hari. Ada kemungkinan saya akan mengulang-ulang setiap hari prosesnya, karena memungkinkan juga nanti teman-teman akan bisa belajar, oh begitu caranya. Jadi akan lebih banyak how to-nya. Di proses
Bagaimana cara melakukannya itu, mungkin nanti saya akan tambahkan beberapa catatan-catatan terkait dengan apa yang sudah dirasakan oleh pengalaman teman-teman. Karena ternyata perjalanannya bisa panjang banget. Panjang artinya contohnya ini, contoh dikirim dari seorang dari tulisannya begini. Selamat pagi Pak. Pak itu maksudnya Pak Tri. Selamat pagi Pak. Hari ini saya tiba di kesadaran bahwa jurnal bersyukur adalah satu bentuk meditasi. Berusaha mencapai jumlah hari tertentu adalah labirin untuk masuk ke kedalaman. Terpental di hari kesekian sama dengan tersesat dan kembali ke awal labirin. Nah ini kalau kita mendengarkan apa yang saya baca tadi atau merenungi apa yang ditulis tadi itu bukan pilihan kata-kata yang sederhana. Labirin itu pasti representasi tentang sebuah ruang kotak perjalanan gitu kan. Labirin, kemudian terpental itu artinya ada dinamika dia lepas dari labirinnya. Ini keren banget refleksinya. Dan memang di salah satu prosesnya ketika ada seorang peserta yang melewati satu hari kan harus ngulang lagi dari satu lagi. Dan semoga nanti kita bisa belajar banyak dari proses ini. Bahwa hal-hal yang kita temukan, kita rasakan, nanti teman-teman sendiri akan banyak cerita. Saya menjadi fasilitator untuk proses bersyukur ini, saya menjadi fasilitator, dan saya berharap teman-teman yang sudah pernah ikut jurnal bersyukur pasti memiliki begitu banyak pengalaman yang luar biasa di dalam prosesnya. Sama teman-teman yang melakukan mantra, aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini, terima kasih Tuhan. Atau kelas mantra yang lainnya, keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini. Silahkan saja juga bergabung di sana. Dan kemudian kita akan belajar dan mendapatkan pengajaran dari teman-teman yang sudah menjalani proses itu. Saya bersyukur dan terima kasih atas dukungan teman-teman untuk terus melakukan hal-hal ini dan itu, dan semoga semakin bisa memberikan dampak untuk kita semuanya. Oke. Kembali ke topik kita bahwa bagaimana cinta yang lahir dalam kehidupan keseharian itu sungguh-sungguh menginspirasi kita, bahkan dalam waktu mencuci piring pun itu bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semuanya. Merasakan sukacita dalam hal yang sederhana yang kecil. Dan itu luar biasa sekali. Hal kecil yang kita sungguh-sungguh rasakan. Sebagian kita juga memasuki tahapan ke 31 menuju 60, kan ada tahap 4 yaitu menemukan finding God in ordinary life, menemukan Tuhan dalam keseharian kehidupan yang ordinary, yang biasa saja gitu. Itu adalah proses untuk jalan menemukan itu. Menemukan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dituliskan teman-teman, bahwa betul Pak Tri, bahwa hidup itu ternyata tidak sama. Setiap hari adalah hari baru dan berkat baru. Dan saya berharap, saya memimpikan itu terjadi juga untuk kita semuanya, bahwa hari baru adalah berkat baru. Dan setiap hari adalah proses di mana kita bertumbuh dan berkembang. Dan selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Melakukan hal-hal yang sama, tetapi menemukan pengalaman yang berbeda. Dan itu pengalaman yang membuat kita semakin bertumbuh, semakin mencintai pencipta kita. Dan semakin mencintai pencipta kita, muncul dalam perilaku keseharian kita, mencintai sesama kita. Dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tidak ada tantangan? Banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi ingatan kita akan selalu sampai pada
bersyukur, dan kita memiliki sejumlah kata kalimat, sejumlah tulisan, sejumlah ungkapan, ribuan kalimat bersyukur yang kita miliki. Dan itu menyiapkan kita untuk keajaiban-keajaiban yang akan datang. Jadi teman-temanku yang baik, ketika teman-teman itu memiliki pengalaman gagal dalam tanda kutip dalam prosesnya 21 hari pertama dan harus berulang kali, bahkan Anda memiliki jumlah hal yang disyukuri lebih banyak dari kami. Karena Anda butuh 21 kali. Ketika Anda menyelesaikan 21 kali putaran yang sempurna 21 hari, Anda sudah punya pengalaman yang melampaui apa yang kami rasakan. Kalau jumlahnya 30 hari ya, dan harus selesai lagi, maka Anda memiliki lebih banyak itu. Dan itu adalah berkat yang terjadi oleh karena dalam tanda kutip kegagalan yang kita rasakan, yang kita alami. Jadi di dalam segala hal kita itu hanya akan mengatakan bahwa saya berhasil atau saya belajar. Tidak ada yang gagal. Betapa kegagalan itu membawa berkat untuk kita. Betapa kegagalan itu membawa berkat dalam hidup kita. Itu sesuatu yang baru bisa diomongkan setelah sekian lama berkali-kali jatuh dan bangun, jatuh lagi, jatuh, kemudian sekali lagi bangun, kemudian jatuh lagi, dan kemudian bangun lagi. Dan dari situ baru merasakan bahwa apa kebijaksanaan yang kita rasakan itu. Dan jurnal bersyukur itu baru memulai untuk kehidupan yang jauh lebih keren. Itu baru permulaan dari semua hal. Jadi selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau teman-teman yang bergulat dengan finansial, dengan keuangan, kemudian minggu-minggu ini memberikan informasi yang luar biasa. Coach PTW minggu ini ada transaksi yang menyelesaikan bagian tugas kewajiban yang harus saya bayarkan. Good, itu baru akan dimulai. Kehidupan yang kita mulai ini, kehidupan yang kita alami ini baru dimulai. Karena kehidupan yang sejatinya itu seolah-olah kita di titik nol lagi. Tapi dengan kekayaan pengalaman kehidupan kita di masa lalu. Jadi kekayaan kehidupan kita di masa lalu atau ingatan kita di masa lalu bukan menarik kita untuk kembali ke masa lalu, enggak. Tapi pengalaman kita di masa lalu, kenangan kita di masa lalu, itu adalah sumber inspirasi, sumber daya internal yang kita miliki agar kita bisa menjalani kehidupan yang sekarang ini dan yang akan datang jauh lebih kaya dari yang kemarin. Jadi bahkan ketika dalam satu sesi Dare to Dream itu dijelaskan tentang ingatlah masa-masa di mana Anda puncak di masa-masa lalu Anda. Lalu Anda kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi. Setiap puncak yang pernah Anda alami itu akan dikali lipatkan setelah Anda mengalami jurnal bersyukur. Jadi itu bukan masa lalu Anda, tetapi itu masa yang akan datang, yang akan terjadi ketika itu semua pengalaman yang kita anggap sebagai pengalaman kejatuhan, yang kita anggap sebagai pengalaman kebangkitan, itu nanti akan dikali lipatkan setelah kita menemukan kesadaran keajaiban kehidupan ini dengan bersyukur. Pengalaman ini tentunya diteguhkan oleh pengalaman-pengalaman teman-teman peserta jurnal bersyukur. Mengawali kehidupan saya nggak memiliki data-data itu. Karena saya yang meyakini aja, saya melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu. Ketika saya mensyukuri setiap kehidupan saya akan tiba pada titik tertentu itu. Dan saya bersyukur teman-temanlah yang mendahului saya untuk sampai pada tempat-tempat itu. Itu semakin menegaskan bahwa bersyukur adalah jalan sederhana untuk menemukan siapa diri kita, tugas perutusan yang diberikan dalam diri kita, dan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kehidupan kita di dunia ini. Dan saya meyakini
refleksi, renungan, hal yang saya temukan itu amatlah masih baru permulaan. Karena di dalam begitu banyak hal-hal yang saya jumpai dengan para guru, ini adalah sebuah jalan saja yang sederhana, yang siapapun bisa tempuh dengan cara yang ini. Dan ini adalah permulaan. Dan saya mensyukuri boleh berbagi dan boleh sharing pengalaman ini kepada teman-teman semuanya. Untuk sampai pada titik nol, pada start kehidupan Anda masing-masing. Karena kehidupan yang Anda miliki itu luar biasa. Kehidupan yang Anda miliki, kehidupan yang saya miliki ini adalah kehidupan yang akan menginspirasi orang lain. Itu yang saya yakini. Dan semoga keyakinan ini semakin akan menjadi besar dan menjadi besar lagi oleh karena apa yang kita lakukan, yang Bapak Ibu ceritakan ke kami itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan ketika saya ngomong tentang kehidupan saya, maka ada orang-orang di sekitar saya juga. Ada 10 orang di rumah ini. Dan setiap pribadi yang di ruangan ini, yang 10 orang ini, dia memiliki komunitas dengan yang lainnya lagi, dan akan menjadi sebuah rangkaian jaringan yang luar biasa. Bahwa bersyukur itu sesuatu yang sederhana, ada di dalam hidup kita, dan menyediakan keajaiban kehidupan. Aku percaya, sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Vera Jua. Vera Jua, kalinya baru sekali ini masuk dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Mari Ekawati Suito, terima kasih Ibu. Ahmad Asari Asgar, Coach, terima kasih sudah sempat mampir. Esti Farida Albastari, Ibu Esti, terima kasih sudah mampir juga. Indira Firdani, Ibu Alia Cahyani, Rahmat. Waduh, ini langsung dibahas ini nanti saya pasti. Cara presentasinya, cara ngomongnya, karakter suaranya nih. Oh, saya malah menunggu ini. Saya menunggu nanti Coach Rahmat untuk membahas tentang apa yang saya lakukan, terutama dengan gaya. Aduh, ini guru saya, orang yang saya kagumi. Saya tampilkan di sini nama beliau. Kok gitu? Nah, tunggu dulu. Aduh, sana. Ya, udah ya. Oke. Seragam topnya sama. Sukses selalu Mas Wahyudi, Mas Suroto, seseorang orang yang luar biasa. Energinya nggak pernah habis. Dalam perjalanan saya belajar sama beliau nggak pernah habis. Sejak pertama kali bertemu dan saya melihat beliau sekarang menjadi orang luar biasa. Orang luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Keren banget. Dan sering tampil di TV sekarang. Wah, andaikan suatu saat saya bisa di TV juga. Impian. Siapa tahu. Terima kasih Mas Suroto, PH. Terima kasih. Semangat Anda, spirit Anda sungguh-sungguh membawa aura yang luar biasa. Keberanian Anda mengingatkan saya bahwa saya harus berani mencoba juga, berani untuk mengekspresikan diri. Anda hadir dengan keyakinan yang luar biasa dan itu meneguhkan saya. Orang-orang hebat itu kayak gini. Apa komentarnya beliau? Komentarnya beliau malah Mas Wahyudi mentor saya. Ini kan suka kebalik-balik. Luar biasa. Sungguh saya walaupun 2-3 tahun, 3-4 tahun terakhir saya nggak ngomong secara WA pun jarang, tapi saya sungguh-sungguh melihat terakhir Anda juga diundang, foto Anda juga keren banget, rambutnya udah mulai gondrong juga lagi. Itu sungguh-sungguh menginspirasi. Semoga saya memiliki semangat, spirit, dan yang berkobar seperti itu. Memiliki keyakinan akan sebuah perubahan melalui cara tertentu itu menjadi semangat dan spirit saya. Terima kasih sudah memberikan spirit dan semangat itu. Semoga saya bisa lakukan untuk sesuatu yang lain, di bidang yang lain.
saya terus akan mengikuti hal-hal yang Mas Suroto berikan. Terima kasih atas perjumpaan dan terima kasih atas inspirasi yang pernah kita lakukan bersama dan persahabatan yang luar biasa. Terima kasih. Salam untuk Pak Robi Tulus mungkin nanti kalau Pak Mas Suroto berjumpa dengan beliau. Dan salam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Kali pertama kan Mas Suroto ada di Facebook saya dan masih komentar. Terima kasih loh Mas. Oke. Kemudian Ahmad Asari Asgar. Beliau juga ini kelasnya juga banyak banget nih beliau. Kelasnya banyak banget. Bahkan di masa-masa pandemi ini beliau ngasih materinya dan kolaborasi dengan begitu banyak pribadi yang luar biasa di sana. Terima kasih Coach Ahmad Asari Asgar. Ibu Esti, kayaknya kita bisa bikin buku lagi nih Bu tentang bersyukur versi 2. How to-nya kayaknya, how to-nya perlu juga. Soalnya yang di buku pertama itu buku saya sudah mulai habis. Tinggal yang ada di saya juga nanti mau mampir ke Ciputat lagi untuk ambil sisanya karena sudah ada yang pesan lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuliskan sesuatu di pengalaman bersyukur. Oke, ada Coach Rahmat Syah. Coach satu ini luar biasa sekali. Ya, beliau sekarang bikin sesi makna kata bermakna, kalimat bermakna atau apapun itu, ide bermakna atau apapun itu keren banget. Itu juga keren banget. Nampaknya ada sesuatu yang saya harus tekuni, pelajari dari beliau tentang bagaimana mengeluarkan ide dan bagaimana cara mempresentasikan. Kalau teman-teman perhatikan kan gambar saya di situ kan masih belum clear, belum jelas, dan mungkin suaranya juga nggak clear, nggak jelas, gitu kan? Semoga kemudian saya diingatkan untuk semakin bisa menjadi berdaya dan semakin untuk menambahkan diri sendiri bagaimana cara saya bisa berbagi kepada teman-teman. Indira Firdani, ini dari Kutai, Kartanegara. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bu Alia. Terima kasih. Ini ada adik saya dari Labuan Bajo. Terima kasih sekali. Adik saya yang satu lagi ada di Cikarang, sekarang juga sedang mengikuti jurnal bersyukur. Itu sesuatu banget. Sungguh meneguhkan kakaknya. Sungguh meneguhkan kakaknya. Oke. Oke, terima kasih untuk sesi hari ini dan mencintai kehidupan keseharian, menjalaninya dan menemukan buah-buah yang menginspirasi diri sendiri untuk semakin bertumbuh dan berkembang di dalam prosesnya. Itu adalah bagian yang sungguh kita miliki, kita sadari betul, kita rasakan. Maka jurnal bersyukur menyiapkan kita untuk memiliki begitu banyak hal yang bisa disyukuri. Dan itu amazing banget. Maka teman-teman nanti saya akan buka kelas yang melalui grup jurnal bersyukur, melalui grup dunia keajaiban bersyukur. Nanti saya akan buka di situ selama 21 hari berturut-turut tentang mengapa saya harus bersyukur, bagaimana cara saya bersyukur, apa yang harus disyukuri, yang mana yang akan dipilih untuk 5 yang disyukuri, kapan saya harus mensyukuri itu, di mana saya harus mensyukurinya. Itu standar banget ya, 5W1H. Ya memang sederhana, metode juga sederhana, sangat sederhana. Nanti Bapak Ibu, teman-teman silahkan ada di sini, di kelas ini, dan boleh undang juga teman-teman yang lain. Dan ini cara paling sederhana untuk mendorong orang, karena kita nggak bisa merubah orang lain, karena penderitaan akan datang kalau kita ingin merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan, maka masukkan aja dalam kelas ini. Lalu tiba-tiba saja, lalu akan menemukan keseruan bersama Anda dengan orang yang Anda ajak masuk ke dunia
keajaiban bersyukur. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kita sudahi sesi hari ini. Dan semoga kita semuanya menemukan berkat dalam setiap perjumpaan. Dan sekaligus kita mengizinkan diri kita untuk menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih.